Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 230404501019 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori belajar dari tugas ulangan tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dapat teori yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik, adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang memfokuskan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai teori belajar ini. Konsep behavioristik berdasarkan ide bahwa semua perilaku diperoleh melalui conditioning yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Menurut pandangan ini, perilaku manusia dibentuk oleh rangsangan lingkungannya. Teori behavioristik ini menyatakan bahwa pembelajaran bahwa pada perilaku yang dapat diamati yang merupakan hasil dari pengamatan. Ini menekankan pada pembelajaran sebagai proses di mana perilaku diperkuat atau dilemahkan oleh konsekuensi sejarah. Behavioristik secara formal didirikan dengan komunikasi karya klasik John D. Watson pada tahun 1913 yang berjudul Psychology and Behaviorism. Dari sekitar tahun 1920 hingga pertengahan tahun 1950, behavioristik menjadi dominan dalam psikologi. Implementasi di sekolah. Dalam konteks pendidikan, teori behavioristik diterapkan melalui sistem penguatan positif dan negatif untuk membantu siswa. Misalnya, siswa yang memberikan jawaban benar dapat dipuji, yang mengurangi perilaku tersebut di masa depan. Sebaliknya, perilaku yang tidak diinginkan dapat dikurangi dengan hukuman atau pengabaian. Pendekatan ini telah digunakan untuk meningkatkan kinerja akademis dan mengatasi perilaku bermasalah di lingkungan sekolah. Guru dapat mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikuasai siswa dan menentukan bagaimana mereka mengevaluasi mereka secara objektif. Teori behavioristik telah memberikan kontribusi penting dalam dunia pendidikan, meskipun juga mendapat kritik karena dianggap terlalu sederhana dan mengabaikan peran kognisi dan emosi dan faktor sosial dalam perilaku manusia. 2. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang berfokus pada proses mental internal yang terjadi selama pembelajaran. Konsep teori kognitif menekankan bahwa pembelajaran bukan hanya penyerapan pasif informasi, tetapi juga konstruktivitas aktif pengetahuan. Proses ini melibatkan pemahaman, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah oleh pelajar. Definisi teori belajar kognitif menjelaskan bahwa bagaimana proses belajar internal dan eksternal memengaruhi proses mental individu untuk mendukung pembelajaran. Ini melibatkan pengorganisasian, interpretasi, keterorganisasi, perhatian, observasi, dan pembentukan generalisasi. Sejarah. Teori kognitif berkembang pada akhir tahun 1950-an
sebagai pergeseran dari model pembelajaran perilaku tradisional menuju ide-ide yang lebih berbasis pada ilmu kognitif. Jean Piaget adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori kognitif ini dengan penelitiannya tentang bagaimana anak-anak belajar dan mengembangkan bahasa. Implementasi di sekolah. Dalam praktik pendidikan, prinsip-prinsip kognitif diintegrasikan ke dalam strategi instruksional untuk mencocokkan dengan kognitif internal ini. Hal ini melibatkan penggunaan alat bantu visual, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran penemuan, dan pendekatan lainnya yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses mental mereka. Teori ini telah menjadi semakin terintegrasi dalam desain nasional dengan spesialis psikologi pendidikan yang menganut prinsip-prinsip psikologi yang berasal dari ilmu kognitif. Ini berarti bahwa di ruang kelas modern, siswa tidak hanya dilihat sebagai penerima informasi, tetapi juga didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran mental. Tiga teori pembelajaran humanistik adalah teori pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengembangan keseluruhan individu dan potensi unik mereka. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang teori ini. Konsep teori humanistik berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan personalisasinya dengan peran pendidik sebagai fasilitator. Kebutuhan afektif dan kognitif adalah kunci dan tujuan untuk mengembangkan orang-orang yang mandiri dalam lingkungannya yang kooperatif dan mendukung. Definisi humanisme dalam pendidikan adalah sistem pemikiran yang menekankan pada kebaikan manusia dan kebutuhan dasar yang penting untuk perilaku manusia. Ini juga berfokus pada menemukan cara rasional untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Dalam konteks pendidikan, ini mengerti bahwa siswa harus dianggap sebagai otoritas dalam cara mereka belajar dan semua kebutuhan mereka harus dipenuhi agar mereka dapat belajar dengan baik. Sejarah teori belajar humanistik ini dikembangkan oleh Abraham dan James pada awal abad 20. Humanisme adalah respon terhadap teori pendidikan umum pada waktu itu yang adalah behaviorisme dan psikoanalisis. Maslow dianggap sebagai bapak gerakan ini dengan Rogers dan Bugental di mengembangkan psikologi kemudian. Implementasi di sekolah. Dalam praktik pendidikan, pendekatan humanistik dapat diterapkan melalui strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa didorong untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan termotivasi secara intrinsik. Tujuan utama pendidikan humanistik ini adalah kesejahteraan manusia, termasuk keutamaan nilai-nilai manusia, pengembangan potensi manusia, dan pengakuan atas martabat manusia. Ini melibatkan pemberian kebebasan pada siswa untuk menemukan tujuan mereka dan memiliki
pilihan mereka sendiri dalam apa yang mereka pelajari di sekolah. Siswa harus menerapkan standar mereka sendiri dan mengevaluasi pekerjaan serta kemajuan mereka sendiri. Pengalaman belajar harus membantu siswa mengembangkan hubungan positif dengan teman sebayanya. 4. Teori belajar konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang teori ini. Konsep konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik dan bukan sesuatu yang diterima secara pasif. Peserta didik merefleksikan pengalaman mereka, menciptakan representasi mental, dan menggabungkan pengetahuan baru dalam skema yang sudah ada. Teori konstruktivisme mendefinisikan pembelajaran sebagai proses di mana peserta didik secara aktif memproduksikan pengetahuan dan makna berdasarkan pengalaman mereka. Ini melibatkan interaksi antara pengetahuan sebelumnya dan peristiwa yang baru. Sejarah konstruktivisme memiliki akar yang sangat panjang dalam sejarah pendidikan, mulai dari Socrates hingga pendekatan modern yang dikembangkan oleh John Dewey, Jean Piaget, dan Lev Vygotsky. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap pendekatan behavioristik yang menekankan pada pelajaran yang bermakna dan berpikir kritis yang dibangun secara aktif dalam proses kognitif, budaya, emosional, dan sosial budaya. 2. Implementasi ke sekolah. Dalam praktik pendidikan, konstruktivisme diterapkan melalui lingkungan belajar yang efektif di mana peserta didik terlibat dan berpartisipasi secara aktif. Ini termasuk penggunaan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, kerja kelompok kolaboratif, dan diskusi kelas yang memfasilitasi konstruktivisme pengetahuan bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.